Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami setiap hari sampai saat ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 5. Bunyinya demikian. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sampai demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan ini berserah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur Daud ini sudah ada sejak 6 abad sebelum Masehi. Jadi Mazmur ini sudah berumur 2600 tahun. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 5, di mana Daud bergumul mengenai kejahatan-kejahatan dan kecurangan-kecurangan yang juga ada dalam dirinya sendiri. Saudaraku, kejahatan-kejahatan dan kecurangan-kecurangan saat itu sudah sangat mengganggu kehidupan masyarakat banyak. Karena kejahatan-kejahatan dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dilakukan oleh penguasa, sehingga terjadilah pemerasan, penindasan terhadap orang-orang lemah atau orang-orang sekitar di mana si penguasa berdomisili. Penindasan, pemerasan ini dilakukan hanya memuaskan kepuasan kebahagiaan pribadi sendiri, yaitu kebutuhan yang dapat membuat dia bahagia, seperti harta dan wanita. Seperti Daud yang menginginkan Batseba, istri Uria, menjadi istrinya, maka Daud memerintahkan Yoab untuk menempatkan Uria suami Batseba di barisan tentara terdepan Israel dalam peperangan yang hebat, supaya Uria mati tertembak. 2 Samuel 11 ayat 15. Peperangan yang mengepung kota Raba. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kejahatan-kejahatan dan kecurangan-kecurangan yang saya sebut di atas atau yang saya sebut di mukalah yang membuat Daud bergumul dengan Tuhan, sehingga Daud menerima pencerahan dari Tuhan. Kemudian Daud menyatakan imannya tentang kejahatan dan kecurangan dengan mengatakan kepada pengikut Tuhan sebagai berikut. 1, agar tidak marah
kepada orang yang berbuat jahat. Saudaraku, sangat aneh rasanya Daud melarang pengikut Tuhan untuk tidak marah. Daud melarang pengikut Tuhan supaya jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, yang semestinya harus dihukum atau dipidana. Itulah hukum dunia. Mengapa, saudaraku, Daud melarang pengikut Tuhan marah kepada orang-orang berbuat jahat? Inilah perbedaan jalan pikiran Tuhan dengan jalan pikiran manusia yang selalu berpikir sesaat tanpa memikirkan ke depannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan kepada jemaat Galatia 5 ayat 20, bahwa perbuatan-perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, seperti amarah dan iri hati. Inilah salah satu alasan Daud untuk melarang pengikut Tuhan Yesus untuk tidak marah dan untuk tidak iri hati kepada orang-orang yang berbuat jahat dan orang-orang curang. Karena amarah dan iri hati adalah dosa, Galatia 5 ayat 20, yang dapat membuat saudara kehilangan damai sejahtera Allah dan sukacita. Damai sejahtera Allah dan sukacita adalah harta yang paling mahal, yang tidak dapat diganti dengan uang, atau yang tidak dapat diganti dengan jenis-jenis harta apapun yang ada di dunia ini. Harta dunia ini hanya dapat memberikan kebahagiaan semu. Harta dunia ini hanya dapat memberikan kebahagiaan sementara. Harta dunia ini hanya dapat memberikan kebahagiaan sesaat yang dimiliki orang-orang jahat dan orang-orang curang. Paulus katakan kepada jemaat Roma 14 ayat 17, demikian bunyinya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud menginginkan hidup pengikut Tuhan dipenuhi damai sejahtera Allah. Untuk menjadi orang yang dipenuhi damai sejahtera Allah, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat 8. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak alasan-alasan Daud, mengapa Daud melarang pengikut Tuhan untuk marah kepada orang-orang yang berbuat jahat dan orang-orang yang curang, selain yang saya katakan di muka atau yang saya katakan di awal. Antara lain, bahwa yang berbuat jahat dan yang berbuat curang itu akan lisut dan layu seperti rumput dan daunan. Akan layu, hanya menunggu waktunya saja. Artinya, saudaraku, bahwa kebinasaan mereka sudah dekat. Sudah di ambang pintu, Mazmur 37 ayat 2. Memang, saudaraku, para penjahat tumbuh dan berkembang seperti tidak ada yang salah, atau kelihatannya mereka sangat diberkati Tuhan, sehingga kita sering menganggap Tuhan itu tidak adil dengan mengatakan, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat,
sudah rajin beribadah, rajin merenungkan firman Tuhan, seperti kata Pemazmur pasal 1. Tetapi hidup masih susah, di pekerjaan pun tidak meningkat seperti yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Pemazmur katakan, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, yang hidupnya kelihatannya makmur atau bahagia. Mengapa? Karena hidup mereka seperti rumput. Hidup mereka seperti daun-daunan yang segera akan lisut dan layu. Termasuk segala apa yang melekat pada diri mereka. Seperti kehormatan yang pernah dihormati orang banyak. Seperti harta, kekayaan. Itu pun akan lisut, saudaraku, dan layu. Jadi tidak pantas pengikut Tuhan iri hati dan marah kepada mereka-mereka yang akan lisut dan layu itu. Tetapi percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jika demikian, saudaraku, menjadi penting bagi kita masing-masing untuk mengetahui atau untuk mengenal siapakah Tuhan bagi saudara. Siapakah Tuhan bagi saya? Siapakah Tuhan bagi kita? Dengan demikian kita tidak salah menaruh, tidak salah meletakkan kepercayaan kita. Siapakah Tuhan bagi saudara? Siapakah Tuhan bagi saya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin ada yang mengatakan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya seperti manusia. Jika demikian, sangat tepatlah jika kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang maha segala-galanya. Saudaraku, percaya kepada Tuhan tidaklah cukup. Harus melakukan sesuatu yang baik, seperti mengasihi Tuhan melalui kehidupan sehari-hari antara sesama yang saling mengasihi. Percaya kepada Tuhan berarti percaya akan kebaikan Tuhan, percaya akan pemeliharanya, percaya akan janji-janjinya, percaya akan anugerahnya, percaya akan kesetiaannya. Namun saudaraku, tidaklah cukup hanya percaya kepada Tuhan, tetapi harus berserah kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan, saudaraku? Kata Pemazmur ayat 5 yang harus kita serahkan, atau yang harus saudara serahkan, dan yang harus saya serahkan, ialah hidup saudara, ialah hidup saya, hidup kita semua, kita serahkan kepada Tuhan. Artinya saudaraku, hidup kita harus di bawah pimpinan Tuhan, harus mau dituntun, harus mau menuruti firman-Nya, sehingga Allah akan bertindak untuk menghantar kita sampai kepada hidup yang berbahagia dan damai sejahtera, seperti kata Pemazmur 1 ayat 3 yang mengatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah kehidupan orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.